Avenue Historia. Avenue Historia. Oke, sebelumnya kita mengucapkan Kung Si Facai Sinchon Kyonghee. karena tak terasa Sudah sudah memasuki tahun naga kayu. naga kayu sekarang ya. Iya, benar kan naga kayu? Iya. Ya, kita sudah meninggalkan tahun kelinci. Oke, ya bisa dibilang. Atau sebetulnya belum juga sih, karena belum licun. Apa itu licun? Licun itu pergantian musim. Jadi ya kita udah masuk ke tahun baru, tapi apa ya pergantian show-nya beberapa hari kemudian. Gitu. Oh, jadi nggak langsung ganti setelah Iya, Imlek ya. umumnya begitu. Oke. Mungkin gini nih. Ini kan karena kita lagi di masa-masa Imlek atau orang banyak familiar bilang Sincha. Sincha. Nah, kita ngobrol nih sejarah soal Imlek atau Sincha itu sendiri. Ya. Kenapa ada Imlek? Ya. Jadi Gimana ceritanya mulai dari awalnya kurang lebih kayak gimana gitu. oke. Jadi kita bahas basic budaya Tanglang dulu ya, atau budaya Tionghoa. Sebetulnya kalau di budaya Tionghoa tuh umumnya itu bisa dibagi dua, yaitu budaya kegembiraan atau kesukacitaan dan kedukaan. Di mana kesukacitaan itu identik dengan warna merah dan kedukaan itu identik dengan warna biru. Hah? Putih. Salah ngomong. Putih. Kaget ya? Jadi Putih ini. Jadi saya perpaduan antara kedukaan Ini dan nih kalau kebahagiaan. kamu pakai biru jadi Oh, pantes. Iya. Jadi baju saya ini melambangkan kebahagiaan, Iya, sukacita dan dukacita. duka cita putih, benar. Oke. Iya, jadi simpelnya begini. Kurang Nah, lebih ya. di antara, kalau yang sukacita itu kan diantaranya pernikahan sama Sinchia. Nah, awalnya kenapa ada Sinchia itu identik dengan budaya Tenglang, yaitu budaya pertanian. Karena kita tahu apa namanya leluhur orang Tionghoa di Hua Bei Pingyuan atau Lembah Sungai Kuning itu kan pekerjaannya bertani, bukan melaut. Ya. Ya, bertani. Nah, ketika bertani pasti yang paling bahagia adalah panen. Betul. Tapi waktu ada ini secara mitologis ya, ada ancaman dari makhluk yang bernama Nian. Nian, Nian. Itu apa lagi Nian itu apa? Iya, Nian itu katakanlah sejenis makhluk mitologis. Oke. Makhluk mitologis yang memakan hasil panenan warga. Sehingga kemudian mereka memberikan persembahan atau ya melakukan ritual untuk mencegah hal itu terjadi. Nah, kemudian setelah Nian itu tidak memakan hasil panen warga, kemudian hari berikutnya itu kemudian menjadi awal tahun baru gitu. Oh. Jadi itu adalah awal baru di mana hasil panen itu tidak dimakan oleh Nian dan warga bisa menikmati hari hasil panenan itu. Jadi itu memang ada kaitannya dengan tradisi agraris. Makanya kan ucapan selamat tahun baru dalam bahasa Mandarin Sinian Kuai Le gitu. Tapi kenapa kita sebutnya Kungsi Facai? Gongsi Facai itu kalau setahu aku ya itu berasal dari populer di sini semenjak film-film Hong Kong tuh mulai banyak itu loh. Jadi Gongsi Facai atau Kyonghee Facai artinya hope you get rich. Itu kan pernah jadi bahan-bahan. Oh iya, bahan kontennya Ronnie Cheng. Ya gitu loh. Jadi bahwa katanya orang Tenglang Tionghoa Selatan itu sangat mata duitan gitu karena ada Gongsi Facai gitu. Padahal sebetulnya iya juga dalam arti karena tradisi selatan itu banyaknya berdagang juga. Banyak yang jadi pedagang. Tapi itu sebetulnya populernya di semenjak ya ada film-film Hong Kong. Tapi kalau zaman dulu Akong sama Kong Chok kita itu nyebutnya ya Sinchon Kyonghee gitu. Sinchon Kyonghee kalau di rumah ya. Ya, gitu. bahkan Ronnie Cheng sempat bahas kalau kita sembayangin Chaisan ya. Ya, betul. Chaisan itu bilangnya dewa apa sih? Dewa uang ya? Ya, betul. Dewa, iya maaf ya orang Chinese kita ini memang agak lain. Bisnis ada dewanya. Memang iya. Bisnis ada dewanya, duit pun ada dewanya. Betul. Sempat ada dibahas tuh di sama Ronnie Cheng. Iya. Ada Chaisan ya. Iya. Chaisan itu Dewa. Dewa duit. Iya. Aduh, dewa duit emang orang Chinese aneh-aneh aja. Udah sembayangin dewa duit, ada pula dewa bisnis. Dewa bisnis ada. Nah, itu di buku 100 orang kaya yang diterbitkan oleh Neosphere, Neo Historia, ada dewa bisnis orang Cina. Aneh-aneh, udah dewa bisnis, dewa duit, dewa bumi.
Kaisar Langit, Dewa dapur. Dewa Dapur, Dewa Iya. apa lagi? Dewa Canghuang, Dewa Gerbang Kota. Dewa Gerbang Kota, ayo Iya, banyak banget dewanya. Nah. Iya, memang. Belum Dewi Kwan Im, belum apa tuh? Betul. Belum tuh, belum sampai Kaisar Langit tuh. Iya. Belum sampai Tikong, belum Ya sampai itu Tiangkong. sebetulnya wajar aja karena kan dulu kan pada Ban Tionghoa tuh maju. Jadi bisa bisa mengadakan banyak ritual. Umumnya kalau di negara-negara yang asal mula eh, agama monoteis itu memang sumber dayanya tuh nggak sebanyak itu untuk mengadakan ritual yang banyak gitu. I see. Jadi bisa dibilang balik lagi Imlek itu ya background story-nya salah satunya karena itu juga bisa dibilang. Iya, bisa dibilang karena kemakmuran, karena rasa syukur lah sebetulnya Iya. intinya. Karena kan biasanya tuh kalau kita tuh Imlek tuh biasanya sebelum Cap Gome tuh pada berduyun-duyun tuh ke apa ke wihara, ke Iya benar, kelenteng, iya benar, sembahyang, sembahyang, iya apa. benar. Benar. Dan kadang ada yang gue masih ingat banget, gue masih kecil itu sebelum Cap Gome dikias. Nah, itu kenapa? Itu jadi abis Imlek itu dikias, itu buat apa? Ya jadi ya itu harus dikias itu kan gini. Karena untuk memasuki tahun baru itu kan bisa dibilang harus supaya hal-hal yang lama itu kan hilang lah gitu, supaya tahun baru itu kita harapannya lebih hoki lah, lebih beruntung, lebih sejahtera, lebih bahagia gitu. Jadi kalau ada yang kurang hal yang negatif tuh harus dibersihkan. Makanya bahkan sebelum pas Cap Meh itu barang rusak sama baju-baju yang sobek itu udah harus disingkirkan gitu loh, untuk menyingkirkan hal-hal yang buruk. Dan bahkan kalau cukur kan juga udah sebelumnya kan. Ya, kalau bisa cukur sebelum Cap Meh. Iya. Terus potong kuku juga. Iya, betul. Terus bersih-bersih rumah juga. Oh, itu pasti, nggak boleh bersih-bersih pas Sincia gitu. Iya. Nanti rezekinya hilang. Kalau Sincia hari pertama malam boleh nyapu tapi ke dalam rumah arahnya. Iya, benar seperti itu. Nggak boleh arah keluar. Iya, nanti arah keluar buang rezeki. Buang rezeki. Jadi Iya. karena memang kan iya itu kaitannya juga, itu juga bukan secara literal, tapi kan kalau orang Cina kan percaya pada arus Qi, bahkan rezeki itu ada arusnya. Jadi kita jangan sampai arusnya itu kita arahkan ke tempat yang salah gitu. Harus ke kita. Rezeki aja ada arusnya. Iya, itu semua memang ada makna filosofisnya karena pada Tiongkok itu memang udah pada ban tinggi gitu loh. Setinggi apa? Ya ribuan tahun. Ya maksudnya udah cukup tinggi lah. Oh iya benar juga sih. Karena Iya, memang betul. udah cukup lama. Benar. Punya sejarah. Punya sejarah yang tercatat, panjang. Bahkan Dan tercatat. Lebih dari 3.000 tahun, 4.000 tahun kali ya? Ya 3.000 4.000 tahun lah. Ini kurang lebih. Kurang dari lebih 3.000 sekitar segitu. 4.000 tahun. Iya. Tiongkok segitunya guys. Iya, betul, gitu kan? betul, iya. Nah, balik lagi. Kalau soal Imlek itu tuh oke, kan sejarahnya sudah nih. Iya, awal mulai dari situ itu kurang lebih pas zaman dinasti Zhou atau dinasti Xiang lah gitu. Oke. Iya. Nah, makin kesini terus ada apa lagi nih selama Imlek ini nih? Nah, Sejarah-sejarah dalam perjalanan Imlek ini dari tahun ke tahun, dari pertama kali ada Imlek sampai saat ini. Kira-kira Oke. apa sih yang menarik gitu? jadi memang ada misalnya pernah dengar nggak kalau misalnya orang Hokkien itu ngerayain Imleknya hari ke-9. Oh iya, baru ngeh. Benar, gua dengar. Iya. Orang Hokkien itu ngerayain Imlek hari ke-9. Itu Iya, kenapa? Nah, terus notice nggak ada yang beda? Ada mereka masang sesuatu. Kalau gua nggak terlalu merhatiin sih kalau di Jakarta ya. Iya, kalau lu kan bukan Hokkien Lang kan? Iya, gua Inghuanan. Iya. Emak gua Haknyin. Iya, jadi kalau di Hokkien Lang itu ada tebu, batang tebu. Oke. Batang tebu. Jadi batang tebu itu dipasang, itu ada ceritanya. Jadi itu ke-9 itu kan istilahnya Pai Tikong. Nah itu zaman dulu orang Hokkien itu ketika ada pemberontakan Taiping. Jadi balik gini, pemberontakan Taiping itu adalah sebuah pemberontakan besar di Tiongkok, di mana seorang Haknyin, ada orang kayak namanya Hong Xiuquan, ejaan Haknyinnya itu gimana? Dia itu CPNS. Terus dia itu
gagal tes CPNS 4 kali. Oke, terus? Iya, terus kemudian dia mendapat penglihatan. Sebelumnya dia udah membaca Alkitab yang dia dapat dari seorang penginjil lah gitu. Lalu dari situ dia kemudian mendapat penglihatan ketika sedang dalam kondisi galau. Penglihatan bahwa dia bertemu dengan Kaisar Langit gitu. Nah, Kaisar Langit itu punya anak yaitu Yesus Kristus. Nah itu, dan dia Hong Xiu Chuan itu adalah saudaranya Yesus Kristus gitu. Bentar. Saudara, maksudnya saudara? Iya, dia dalam penglihatannya dia maksudnya saudara kandungnya gitu. Adiknya gitu? Oh ya, kurang lebih. Dia mendapat penglihatan seperti itu. Matilah. Tahu lepas dari benar atau tidak, tapi itu penglihatan. Matilah. Jadi tidak bisa diverifikasi secara ilmiah ya. Ya iya juga penglihatan dia kan. Iya, penglihatan. Dia bisa aja ngibul. Iya. Nah, terus habis itu apa yang dia lakukan? Dia bersama saudara-saudaranya dan orang-orang kayak lainnya dan orang-orang suku Chuang dan orang-orang di selatan yang sepaham dengan dia makal melawan rezim. Matilah. Ya, waktu itu kira-kira ya ada banyak ya jutaan orang lah meninggal, mungkin sampai mungkin 20-30 lebih jutaan orang meninggal. Terus? Nah, akhirnya efek peperangan itu kan mostly di Cina Selatan. Peperangan itu akhirnya mengenai wilayah orang-orang Hokkien. Nah, orang Hokkien untuk mencari keamanan bersembunyi di balik pohon tebu. Kenapa ada banyak pohon tebu? Karena wilayah Fujian itu dulu wilayahnya orang Austronesia yang jadi leluhurnya orang Indonesia. Oke. Mereka yang nanam tebu, mereka udah mendomestikasi tebu. Jadi ketika orang Cina pindah ke situ setelah orang Austronesia pindah ke Taiwan, mereka kemudian melanjutkan menggalakkan tebu. Main tebu lah ya. Iya, jadi tebu itu udah jadi tanaman sehari-harinya orang Hokkien gitu. Nah, ya mereka bersembunyi di balik rumpun tebu. Dan ternyata waktu berlalu agak lama. Nah, setelah cek ke-9, mereka akhirnya kelihatannya perang sudah reda gitu. Tapi Xinjiangnya udah lewat, jadi akhirnya mereka merayakannya di hari ke-9 gitu. Astaga, ada tapi lagi. Sebetulnya kalau di zaman sekarang ya Xinjie hari pertama setelah Sacapmeh itu ya tetap aja Imlek ya, tetap aja cuma hari ke-9 itu juga Imlek lagi. Iya gitu. Imlek khusus orang Hokkien. Iya. Ini Hokkien emang aneh-aneh aja lah. Iya, apa boleh buat ya memang ya. Enggak, sorry. Hami mikir aja kok Hokkien lama. Makanya bentar. Tunggu. Ya. Gini. Ya Hokkien memang agak aneh juga sih gitu kan, malah jadi bikin Imlek sendiri, Imlek kesana. Masih sokong ya lu ya. Cocote, ampun. Tapi ya Haknin juga dosa sih, gue bingung juga. Mana darah gue separuh Haknin dari emak gue Haknin kan. Iya, jadi ya memang ya problemnya kita memang kalau di budaya orang Tanglang itu memang banyak dinamikanya dan juga misalnya gini, memang terus ketika orang Tanglang pindah ke Nusantara itu juga ada yang beda juga, misalnya kalau di Peranakan sini ada hidangan bandeng gitu, di Cina mana ada? Ini bandeng gitu loh. Tapi kalau hoisem ada dong. Iya. Ibab juga banyak. Iya gitu, tapi kalau bandeng itu khas Peranakan Tionghoa Indonesia, jadi itu bukti kalau orang Tionghoa sudah ya berbau lah. Mulai berbau. Iya, dengan orang-orang Indonesia dengan menghidangkan. Oh, tahu, bukan bandeng. Kalau orang Ponti atau orang Bangka bilangnya samseng. Nah, iya. Ya Allah, itu gue bingung. Bisa hampir tiap ada acara samseng. Kayak nggak ada yang lain apa? Kayaknya kedoyanan banget sama samseng, ternyata bukan kedoyanan, tradisi ya. Emang tradisi karena ya baik lagi ikan itu kan juga melambangkan harapan ya, vitalitas ya, kemakmuran ya, ada jeruk, terus dia semua makanan ada filosofinya sebetulnya, dan dari Sacapmeh sampai tahu seterusnya semua kayak ada artinya gitu lah. Gitu. Agak unik ya. Iya memang betul. Nah kalau kalau di Indonesia sendiri yang bener-bener ibaratnya gimana ya bilangnya ya, Imlek tuh punya pengaruh apa sih di bangsa ini? Oh iya. Selain bagi-bagi duit
dalam bentuk angpau, Iya. bagi-bagi makanan, Iya. kumpul keluarga. Mungkin nggak ada pemaknaannya, sebenarnya ada spesifik pemaknaan, tapi yang akhirnya kita etnis Tionghoa sendiri lupa. Oh, jadi sebetulnya begini. Tadi kan udah disebut soal apa selain bagi-bagi angpau. Bagi-bagi angpau tuh sebetulnya ya maknanya tuh dan dampaknya tuh banyak sekali sih. Itu kan juga penggerak ekonomi loh. Oh iya. Iya, jangan lupa. Jadi Iya, kalau nggak salah. kalau ada angpau, ya berarti ada uang beredar, ekonomi akan makin jalan gitu. Makanya kalau di Cina Daratan sendiri itu kan sampai ada mudik kan. Oh iya. Iya, di sini kan juga yang perantauan di sini kan juga masih pada mudik seperti contoh Bung Daniel sama Bung Filbert mudik ke Medan gitu karena mereka Medanlang gitu. Betul. Harus balik ke Bahkan sana. ya kalau di Tiongkok, mainland Iya. China situ tuh, Iya. waduh, kalau mudik, waduh, Nah. sekali jalan itu bisa setengah miliar umat manusia jalan. Nah. Dan Jangan mau ke sana, tiket mahal. Pas deket Imlek pasti tiket mahal. Habis Imlek aja pasti murah. Nah, kalau di sini juga ya Imlek tuh juga bisa dibilang buat orang Tangerang tuh sesuatu yang agak mewah sih. Karena dalam Ya, arti betul. dalam arti ya kita ini kan dulu pernah ngasain bahwa tidak boleh ya namanya alak-alakan barongsai dan merayakan apa kegembiraan Imlek tuh sincia tuh secara terbuka gitu. Itu waktu zaman awal Pak Harto kan. Ya, Karena bahkan PP tahun 67. ya kita nggak boleh menggunakan nama Tionghoa. Iya, nama Xingming itu nggak boleh terus dipakai. nggak boleh apa lagi gitu. Iya, kan. sekolah Cina ditutup. Hmm. Iya, nggak boleh pakai bahasa dialek. Kecuali di luar, tapi yang di luar Jawa nggak apa-apa gitu Iya. karena nggak kepengaruh. Kita gimana ya, orang Jawa nih nasibnya udah. Ya, kita perlu berterima kasih sama almarhum Gus Dur untuk ini. Gitu. Iya. Almarhum Gus Dur ya, kenapa tuh? Iya, karena ya almarhum Gus Dur itu yang bisa dibilang yang membolehkan lagi Imlek itu dirayakan gitu, dirayakan secara terbuka gitu loh. Itu, dan beliau tuh satu-satunya presiden Indonesia yang mengaku kalau beliau itu ada darah Tionghoanya gitu. Gue sebenarnya pengen nyentil seseorang, cuman aduh jangan deh berbahaya kayaknya kalau gue sentil tuh orang. Soalnya kenapa, ada yang ngaku dia nggak usah dilanjutin deh, jangan masalah itu. Jadi ada satu orang ya politisi lah di negeri ini ngaku atau menyebarkan bahwa yang bisa membuat kita bisa merayakan Imlek itu kan Gus Dur. Tapi Siapa selanjutnya? Yang melanjutkan Gus Dur siapa? Megawati. Itu langsung kayak Ya, itu kan ada narasi-narasi seperti itu loh. ya memang Megawati juga adalah bagian dari pemerintahan Gus Dur. Iya Ya, benar. tidak salah juga Tidak sebenarnya salah kan. juga. Cuman kan yang menjadi masalah seolah-olah Ya setiap orang bisa punya klaim lah. udah kayaknya kita arahnya malah jadi politis banget nih. Maaf. Oke. Oke, balik lagi soal Imlek. Biasanya ada apa aja? Ya biasanya kan kita ngelain Imlek tuh kita ngapain aja sih? Ya itu sebutnya kan dari Sacapmeh dulu kan awalnya kan. Ya kita kan ya makan terus kalau buat anak-anak aku agak lupa namanya apa ya. Tapi yang jelas apa agak begadang sampai malam. Ingat nggak namanya apa? Iya. Ingat nggak namanya? Jam 12 malam sembahyang. Iya, ya sembahyang tutup tahun. Iya. Itu. Terus paginya ya kan beli bunga, terus juga apa namanya menghidangkan kayak kue-kue lah gitu. Iya. Iya itu kalau pagi. Kalau di keluarga gue lebih lucu sih. Gimana? Kalau hari pertama Imlek makannya bukan makan capo Iya. atau makan yang enak-enak. Misoa. Iya, itu juga. Justru saya capeknya makan enak-enak. Ya memang harus Sacapmeh itu yang makannya enak-enak gitu loh memang. Tapi kalau di keluarga nyokap gue kagak. Gimana? Makan enaknya justru pas hari Imleknya, pas Ya, Indianya. ya sebetulnya sih dua-duanya ya harus enak nggak? Ya terutama ya nggak ya karena namanya juga itu kan hari yang bahagia, hari dimana kita bersyukur. Jadi ya makanannya tuh emang harus enak. Tapi kan balik lagi ya itu kan tergantung keluarga dan adat suku kita masing-masing ya memang ya. Terus ada juga itu apa namanya yusheng, ingat nggak? Itu loh yang apa namanya salad yang apa sayur yang pakai ikan mentah
yang dipotong-potong gitu terus nanti pakai sumpit. Oh iya. Iya gitu. Tuh. Oke. Itu kan Iya. ya itu unik sih di situ. Ya rasanya unik kan. Sejujurnya walaupun aku nggak gitu prefer ya. Tapi ya tradisi lah gitu. Tapi kalau misowa itu emang wajar sih. Ya mie itu untuk ulang tahun Cynthia pokoknya selalu ada kan itu kan ya panjang umur, panjang rezeki gitu. Nggak boleh putus gitu. Kayak gitulah. Terus ada bebek pastinya. Nah, terus juga kalau bagi-bagi angpau itu yang unik. Oh iya, bagi-bagi Iya. angpau. Ada aturannya soal angpau. Jangan salah loh. Nih sorry nih ya. Buat yang suka malak-malak angpau nih ada aturannya loh bagi angpau. Coba. Setahu gua. Misalnya ini kita saling berbagi aja mungkin ada yang aku nggak lengkap juga ya. Tapi yang jelas gini loh. Ya pastinya harus ngomong apa? Ya sopan lah gitu ke Ini udah iya, pasti. ke Asuk, ke Asuk, apa iya, Akung gitu. Iya, Kong Ama. Ya angpau nalai. Hah? Iya, soja lu harus soja dulu gitu. Ya, Iya. begini dulu, Kyonggi Iya. dulu. Aturan tangannya harus bener. Kalau tangan lu salah, ini ada loh soalnya konten kreator yang ini Begini, iya, kanan di atas. kanan di atas. Nggak boleh. Geblek. Siapa Gini. orangnya? Nggak enak disebut. Itu masih satu kota sama Daniel. Apa? Satu kata. Satu kota. Enggak, bukan. Satu kata buat dia. Halo. Jadi Lu kok nih, Wak? iya. Jadi apa namanya? Jadi intinya pertanyaannya kenapa harus tangannya kiri yang di atas? Nah, Itu karena kan yin yang kan, Oh, yang iya. yinnya yang Betul. itu di atas gitu. betul. Ada aturan ini Ada ada aturan. maknanya nih. Iya, ada maknanya. Ini ada maknanya. Kenapa Iya. tangan kiri di atas? Iya betul. Kan? Jadi jangan sampai kebalik. Ada yang begini, tapi kalau begini beda lagi nih biasanya nih. Kalau begini biasanya bahasa Shaolin. Iya, itu Ini yang konyol ya, ada yang kyongi. Ada yang kyongi gitu kan. Iya. Tapi tangannya begini. yang nggak boleh. Ini kan ini bukan buat kyongi. Bukan. Itu buat silat, buat Shaolin. Itu kan yang bener ya udah begini aja. Iya gitu, ya Sinchun Kyonghee angpau nalai gitu. Iya, semua diginiin. Ini bukan cuma berlaku buat acara ini doang kan. Iya, untuk misalnya kalau Memberi selamat pun juga begini. iya, kan? berdoa pakai hio kan juga tangannya harus tangan kirinya yang gitu. Iya, begini. Kayak gitu. Itu emang udah aturan baku gitu. Iya. Emang. Bahkan memberi selamat sama orang, kongsi ya. Iya. Itu juga kayak gitu. Nah, gitu. Ya, oh ya, angpau sendiri kan dulunya aslinya kan nggak pakai amplop loh. Terus Dulunya pakai kantong. kantong merah. Kan hongbao, angpau. Itu kan artinya kan kantong merah. Oh, Dan dulu koinnya tuh koin logam gitu. Oh iya, bukan kayak sekarang isinya duit ya. Iya, sekarang kan isinya duit kertas atau malah isinya apa tuh namanya yang apa? QR code atau apa whatever. Atau voucher. Ada yang masukin voucher juga. Emang boleh? Nggak, gini. Adalah yang kayak gitulah. Gini, ngomong-ngomong soal angpau isinya yang aneh-aneh. Ini maaf nih, emang angpau boleh isinya aneh? Isi voucher lah, cuma kode QR yang apalah, apa gimana lah. Memang aslinya kan kantong sama uang koin ya, uang koin. Tapi ya kalau sekarang kan karena uang koin udah bergeser sama uang kertas. Walaupun zaman dulu kan uang kertas udah ada di Cina sejak lama kan. Ya. Udah dari semenjak zaman dinasti Song udah ada uang kertas, tapi ya uang koin itu kan buat sebagai tradisi lah gitu loh, part of tradisi. Cuma kalau sekarang kan kalau di sini kan kalau misalnya ngasih angpaunya 1 juta tapi uang koinnya gitu kan gimana ya, Ya. Jadi mau nggak mau kan harus uang kertas gitu. Dan amplopnya juga bergeser kemudian menjadi dari kantong itu. Iya, kemudian jadi kantong jadi amplop gitu. Iya, jadi amplop yang kita tahu sekarang itu Iya. angpau. Dan malah itu kemudian itu berkembang juga jadi amplop hijaunya, jadi tradisi angpau lebaran. Asalnya dari situ. Oh iya, salam tempel lebaran. Salam tempel lebaran tuh asalnya dari situ. Akhirnya Gara-garanya ya awalnya banyak orang Tangerang masuk Islam.
terus tetap ngelanjutin hal itu, Hmm. tetap Imlekan. Dan akhirnya Terus orang tetangga lihat gitu loh, wah menarik nih kayaknya. dan juga akhirnya ada banyak orang yang bikin angpau tapi versi lebaran. Iya benar. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Iya itu Bentuknya angpau. iya itu adanya Warna hijau. Iya benar. Nah kalau di sini namanya apa namanya ya sebutnya salam THL. THL kalau di sini. Atau salam tempel. Kalau di Malaysia masih pakai nama aslinya amplop hijau. Gitu. Amplop hijau. Jadi untuk ngebedain nih, karena kita udah Islam, jadi Ya, hijau. amplop merah, ada Iya. amplop merah. Dan itu untuk Lebaran hijau. Kalau yang merah ya buat sincia gitu. Merah sama hijau. Iya. Suasananya kayak Natal ya. Ya kalau digabung kalau di fusion jadi kalau di Natal ada dua-duanya berarti Fusion ada jadi merah. Natal. Iya, di Natal ada dua ada merah ada hijau gitu. Aduh ya Tuhan. Ya gitulah. Ya ampun, cuman mungkin gini deh. Ini kan berhubung kita nih kan ya memasuki tahun yang baru naga kayu ya. Iya, naga kayu. Nah, mungkin lebih kayak apa sih? Nah, tapi bukan kayaknya kita nggak bisa ya buat bacain sio ya. Mohon maaf ya kita nggak bisa bacain sio ya. Kalau itu memang ada orang lagi yang lebih ahli lah. Banyak yang lebih ahli soal itu. Tapi memang ya harus ya intinya kita ya banyak mawas dia lah tiap tahun. Memang kan ada aja yang ciong sana atau ciong sini atau segala macam. Itu udah kayak aduh ya Tuhan capek gitu kan. Iya sejujurnya saya nggak udah lama nggak lihat yang tahun depan apa capek soalnya. Iya, yang ada kayak Tegang gitu nanti. Apalagi ini. Iya. Dan apalagi secara tidak sadar alam bawah sadar kita mengafirmasi. Iya. Matilah kita. Jadi mending lebih baik kita ikut aus aja gitu. Nggak usah baca-baca. Iya, yang penting tetap baik, tetap tekun, rajin. Nah itu bisa lah itu nanti. Tradisi juga tetap jalan. Iya, tetap jalan. Nah, kalau ngomongin soal tradisi kan ada sembahyang tutup tahun. Nah, Itu biasanya sembahyangnya ke siapa aja? apa? Sembahyangnya ke siapa aja? Ya sembayangnya kan ya kalau nanti kan menghidangkan kue apa makanan kan di altar terus ya ke dewa, ke leluhur gitu, ke orang-orang tua gitu loh. Begitu. Jadi bisa dibilang memang dari saat Capmes sampai ke Sinci itu memang apa waktu-waktu yang sibuk lah gitu dan memang melelahkan tapi itu worth it. Gitu. Ya bisa dibilang ya agak ini juga ya, agak tricky juga ya sebenarnya ya. Ya. Ya tenis ini nih trikinya kenapa? Untuk masalah angpau aja itu semua ada aturan. Iya. Terus untuk masalah begini Iya. ada aturannya. Apalagi habis ini yang pakai aturan dalam Oh Imlek. iya, ada nih. Dilarang membicarakan soal masalah cerita hantu, masalah gaib, masalah horor. Itu dari mulai start pertama Imlek sampai Pai Tikong tahun baru Hokkien itu lu nggak boleh ngomongin soal hantu. Dilarang. Jadi nanti sayap mistik Neo Historia seperti kebiasaan tahun lalu itu libur dari mulai Sincia sampai Pai Tikong. Itu ada catatan. Oke. Jadi konten Neo Mistik nggak akan Anda temukan di Ya, hari-hari itu. tapi gue ya ampun, apalagi ini Karena- aturan apa iya. lagi? Karena kalau lu itu apa namanya? Sial. Iya Sial sial. sepanjang tahun lagi. Sial sepanjang tahun dan lu juga nggak boleh ngomong jorok, ngomong kasar, apalagi ngomong misalnya lanjau, apa namanya caunima itu nggak boleh. Dipip dong, frontal banget mulutnya. Ya itu aja siapa namanya Ko Hansen itu yang itu Oh juga iya, pai. Iya. Pai. Iya. Ayo. Ya pokoknya tapi ya intinya terlepas gimana ini Imlek itu lebih tepatnya adalah perayaan sebenarnya awalnya kan hanya sebuah perayaan untuk yang tadi kita bahas Iya, kan. ya perayaan ya rasa syukur gitu loh. Rasa syukur Iya, gitu kan. iya, atas panenan Yang akhirnya- segala macam. Ya atas panen dan segala macam dan makin kesini makin berkembang. Iya, betul. Jadi kayak sesuatu kayak satu event Iya. festival gitu kan dimana kalau di mainland China tuh libur bisa sebulan. Iya, Full betul. party gitu kan. Iya. Full partinya party negara tapi ya bukan party yang gila-gilaan apa gimana ya. Ya karena kan sampai cap gome aja udah setengah bulan loh. 15. Iya. Sampai cap gome udah 15. Dan mereka kalau nggak salah itu libur sebulan Iya. hanya untuk Imlek. Iya, betul. 2 minggu sebelum dan 2 minggu setelah. Iya.
Tapi tetap maju loh negaranya loh. Berarti kurang lebih 2 minggu lagi mereka udah libur nih. Nah betul. Waduh. Liburnya panjang sekali mereka itu. Ya karena festivalnya panjang. Iya, sebulan. Kalau di Korea itu ada Imlek versi mereka kan? Iya, saya ingat saya di Jepang ada, di Vietnam. Oh, kalau di Vietnam namanya Tet, kalau di Korea saya kurang ingat apa namanya. Ada. Kalau di Korea kalau nggak salah dengar Solal. Ah iya itu benar Kalau salah. di Jepang ada lagi. Iya, saya agak lupa. Tapi kalau di Vietnam itu terkenalnya Tet itu karena ya itu apa namanya pernah ada penyerangan Tet. Iya. Pas Imlek perang. Iya, pas Imlek perang dipikirnya karena itu buset. ya pas perang Vietnam itu. Oh Iya. Penyerangan Tet. Iya. Oh iya. Di Imlek itu biasa identik sama Liong, sama Barongsai. Iya, betul. Ah, ini ada sejarahnya nggak? Oke, jadi memang barongsai itu ada yang bilang gini loh. Ada yang bilang bahwa barongsai itu setelah tadi kan kita sempat aku sebut tentang Nian kan. Nah, jadi setelah ada yang bilang setelah pas perayaan Sinchi pertama itu akhirnya orang Cina bikin apa namanya kayak semacam barongsai gitu untuk mengenang soal itu. Soal Nian itu. Ada yang bilang juga itu asalnya dari zaman dinasti Song ketika untuk ngusir pasukan musuh lah gitu loh. Ada yang bilang kalau waktu zaman dinasti Qing itu Kaisar Qianlong melihat ada makhluk aneh terus dia memerintahkan supaya itu dibuat lah barongsai itu. Digambar. Okay. Tapi orang-orang sih agree bahwa itu barongsai itu di selatan itu berkembangnya dari Guangdong gitu, dari daerah Kanton gitu. Agak aneh juga ya dari yang identiknya sama buat tari-tarian, ternyata ada yang buat ngusir pasukan musuh. Ada yang gara-gara kaisar ngelihat di langit. Apa lagi nih? Ya, jadi memang ada banyak versinya juga, dan jadi memang tradisi Imlek sendiri kan juga berkembang. Maksudnya ya of course kalau di utara kan juga tadinya kan nggak makan nasi gitu, misalnya kayak begitu. Jadi seiring berkembangnya budaya Cina atau misalnya gini juga, warna merah itu sebagai warna yang identik sekali itu kan memang baru zaman dinasti Ming. Gitu. Sebelumnya kult warna merah identik dengan orang Cina itu tadinya nggak begitu, begitu. Soal merah merah kan ya. Ngomong-ngomong, gue dulu pernah tuh zaman sekolah buset dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu baju merah semua. Demi ngerayain Imlek. Nah, untungnya aja rambut gue nggak diwarnain merah. Untungnya beneran rambut gue nggak diwarnain merah. Adek gue dong rambutnya diwarnain merah satu badan pakai baju merah. Ada aja. Ya soalnya warna merah itu kan identik dengan darah. Jadi gini, kalau manusia itu masih hidup, masih bisa bekerja, itu darahnya masih ngalir. Tapi kalau orang udah meninggal, dia pucat jadi mayat. Makanya kalau udah meninggal, mayat jangan dikasih kain merah. Kecuali kalau misalnya sudah memasuki usia tertentu gitu. Berapa 80 ke atas ya? Iya, nanti baru boleh ya dikasih kain merah, nanti di bongpainya digambar warna merah. Dan juga kalau yang di bawah itu ya kalau kasih uang dukanya atau PayPal kan amplopnya putih. Jangan salah gitu. Jadi Imlek amplop merah, orang meninggal amplop putih, itu urusnya. Nggak boleh salah ya. Nggak boleh salah. Terutama mereka yang sudah menikah. Karena betul. mereka wajib memberikan angpau. Iya. Itu ada aturannya kan? Iya, betul sekali. Untuk bagi angpau. Kalau yang sudah menikah ya itu, tapi kalau yang belum menikah ya begini. Iya. Begini. Tapi zaman sekarang walaupun ya yang banyak usia 30-an belum nikah udah nggak dikasih sih. Iya biasanya, tapi nggak selalu. Ada yang ngasih, tapi jumlahnya udah menurun dibanding waktu masih kecil. Udah begini. Iya, dulu bisa jutaan. Iya, dulu bisa pokok. Iya. Tipis banget ya. Ya, boleh buat ya. Iya. Gitu. Tapi memang bisa dibilang memang tradisi Imlek ini tuh banyak banget. Iya. Sorry, tadi ada satu lagi yang pengen gue tanyain, cuman gue lupa tuh. Hujan. Oh iya, soal hujan. Iya. Soal hujan nih. Hujan. Kenapa
orang kalau Imlek kan itu sangat menunggu hujan, bahkan sampai bilang pokoknya hujan yang kencang, bahkan mereka hujan yang makin kencang makin senang, banjir malah senang di hari Imlek ya. Iya, betul. Hujan sampai banjir, senangnya bukan main, bisa loncat-loncat kegirangan. Karena kan balik lagi kan kalau Xinjia itu kan terutama kalau di Cina Daratan jatuhnya kan musim semi kan, bener kan? Nah musim semi identiknya apa? Hujan. Oh, Dimanapun ya, di Eropa, di Amerika kalau musim semi itu memang hujan gitu. identiknya dengan hujan. Hujan. Makanya kalau waktu Napoleon pernah nyerang Rusia, pernah waktu era musim semi itu ya banyak lumpuhnya gitu loh. Ya kalau di Rusia Ukraina gitu. Pokoknya ini universal lah. Jadi kalau musim semi itu kan hujan, kalau hujan kan subur. Jadi kalau ini satu hal ya, kalau peradaban-peradaban yang non Samawi itu non Abrahamik itu memang orientasinya tuh ke kesuburan, memang mau agama Dharmik ataupun agama Asia Timur itu kesuburan. Kalau hujan itu berarti akan ada kesuburan sepanjang tahun, ada kesuburan berarti banyak duit, banyak rezeki gitu loh. Jadi itu memang semua soal subur. Ya balik gitu. lagi soal mindset. Iya. Suburan. Iya, karena kan peradaban agraris gitu loh. Iya. Ya kalau orang Australia nggak kenal begini karena kan peradaban maritim. Ya. Gitu. Jadi beda mindset. Gitu. Benar juga sih. Iya. Nah, ngomong-ngomong gimana? Udah banyak tahun nih kan soal Imlek nih. Iya. Ya kan? Kira-kira apalagi nih mau apa yang kira-kira belum ditanya, belum kita bahas. Mau cari tahu gitu kan, komen di bawah. Tapi jangan lupa klik like, subscribe juga, dan jangan lupa nyalain loncengnya ya. Iya. Ya mungkin saat ini kita sampai sini. Oke, aja. sampai sini dulu ya benar. Ya takutnya ya kan, ya siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan lagi di Iya, bawah betul, nih, iya. gitu kan. Apa sih soal Imlek begini, begitu, begini, Iya. begitu, ya kan? Nanti kita lanjut lagi. Iya. Gitu. Ya karena kita belum bahas soal Cap Gome. Nah, iya Beda betul. lagi tuh. Beda lagi. Iya. Oke. Terima kasih teman-teman atas waktunya mendengarkan kami ini. Ya. Ya. Cina Toto dan Cina Peranakan satu ini. Iya. Avenue Nah, Historia. historian.